Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan membahas tentang momentum impuls. Oke, ya ilustrasinya ini ya, bandul bertumbukan. Oke, apa itu momentum? Jadi momentum itu ya besaran vektor yang merepresentasikan keadaan gerak benda, yaitu perkalian antara massa dan kecepatan benda. Jadi gini teman-teman, di dalam fisika itu kan itu kan tentang mendefinisikan suatu fenomena alam dan hubungannya dengan fenomena alam lain. Nah, ini ada fenomena alam nih, yaitu tentang bertumbukannya antara satu benda-benda gitu. Termasuk juga roket dan lain-lain. Nah, itu tuh fenomena itu tuh butuh dijelaskan. Nah, makanya akhirnya dibuatlah istilah momentum. Karena besaran ini sangat sering juga dipakai dalam perhitungan roket, dalam perhitungan tumbukan antara suatu benda dan benda lain, termasuk daya tahan mobil dalam bertumbukan, seperti itu. Nah, di mana besaran ini secara matematis adalah massa kali kecepatan. Karena ternyata kedua benda ini sangat mempengaruhi tumbukan. Ya, coba bayangin aja mobil. Mobil yang besar, kecepatan besar, sakit kan? Mobil besar, kecepatan kecil, biasa. Peluru kecil, tapi kecepatannya tinggi, bisa mematikan. Nah, itulah. Jadi massa dan kecepatan ini dua hal yang sangat berpengaruh dalam tumbukan. Nah, makanya momentum bisa disebut sebagai kemampuan tumbukan yang dimiliki oleh sebuah benda. Oke, selanjutnya contoh ya. Misal ada suatu partikel nih. Ada massanya M, punya kecepatan V. Nah, berapa momentumnya? Ya, tinggal kali aja. Berapa massanya, berapa kecepatannya. Nah, karena ini adalah besaran vektor, jadi kalau misal nih, kecepatannya itu beberapa sumbu, nggak cuma gini-gini aja, bisa gini, gini, gini. Nah, maka harus diuraikan dalam masing-masing sumbu. Pakai, momentum X, momentum Y, momentum Z. Ya, pakai sin cos kemarin itu loh. Nah, jadi jangan dilupakan pelajaran vektornya. Nanti akan terus kepakai itu. Masalah trigonometri terus terpakai sampai di belakang nanti. Selanjutnya momentum dan hukum Newton. Oke, masih ingat hukum Newton kan ya? Yaitu M kali A. Di mana A itu kecepatan bagi waktu kan? Nah, maka kalau diuraikan begini, kita bisa dapatkan sebenarnya gaya itu ya perubahan momentum terhadap waktu. Oke. Oke, selanjutnya impuls. Apa itu impuls? Itu ya suatu besar menunjukkan efek dari gaya yang terjadi pada suatu benda dalam selama waktu tertentu. Kayak ini ilustrasinya, kita mukul bola, dar. Itu tuh kita memberikan impuls kepada bola. Kena gaya dalam selama waktu tertentu. Dan biasanya singkat sih waktunya. Kan nyentuhnya sebentar aja kan, gitu. Nah, secara matematis, impuls itu hasil perkalian antara gaya dan waktu. Kalau gayanya berubah, ya pakai luas dong. Ya, atau pakai integral. Jadi integral nanti ya sampai ke belakang ya ada terus. Oke, selanjutnya apa hubungan antara momentum dan impuls? Ya, kita mulai dari hukum Newton tadi ya. Oke, di mana dp/dt berarti maksudnya laju perubahan momentum terhadap waktu. Coba kita jabarkan, pindah ruas, integralkan. Nah, ketemu. Jadi sebenarnya impuls itu, total impuls yang dialami benda itu tidak adalah perubahan momentum yang dialami oleh benda. Jadi kita memukul bola tadi, kita ngasih gaya dalam waktu tertentu, maka bolanya berubah momentumnya. Dari kecepatannya tertentu ke kecepatannya ganti kan. Nah, itulah yang dimaksud dengan impuls sebagai perubahan momentum. Oke, kalau dibuat grafik kira-kira gini nih. Impuls itu grafik antara F dan T. Nah, luasan area inilah impuls itu, di mana impuls ini menjadi perubahan momentum. Kalau gaya konstan, ya langsung aja ya, F kali delta T. Oke, selanjutnya tumbukan dan elastisitas. Oke. Jadi tumbukan itu interaksi antara partikel yang berlangsung dalam selang waktu yang biasanya sangat singkat. Kayak ini ya, tabrakan, jedar. Itu kan cepet ya.
Nah, ini aja dibuat slow motion. Kemudian pada setiap tumbukan, jumlah momentum sistem sesaat dan setelah itu sama. Ya, ini istilahnya kekalan momentum. Kemudian elastisitas itu kecenderungan bahan padat untuk kembali ke bentuk atau posisi aslinya setelah terdeformasi. Jadi kalau misal tumbukan balik kayak bola ini ya, jatuh terus balik lagi, nah itu berarti elastis, bisa balik sempurna. Jadi ketinggian 5 meter balik 5 meter, nah itu elastis sempurna ya. Tapi kalau nggak balik-balik ya, berarti tidak elastis. Sekarang kita klasifikasikan tumbukan. Ada istilahnya lenting sempurna, elastisitasnya 1, atau koefisien restitusinya ya. Oke. Nah, pada saat lenting sempurna itu berlaku kekalan momentum dan energi. Jadi kayak ini. Balik sempurna. Oke. Selanjutnya ada yang istilahnya lenting sebagian. Jadi energi mekaniknya berkurang. Dan realitanya di alam ya ini kebanyakan. Maksudnya berkurang itu apa? Ya, berarti energinya ada yang berubah. Entah jadi suara, entah jadi panas. Nah, itulah kenapa ketika tabrakan bunyinya keras ya. Itu ada perubahan energi gitu. Energi kinetik jadi energi suara. Nah, yang tak lenting sama sekali berarti dia menyatu. Jadi saya kasih ilustrasikan. Nah, sekarang elastisitas atau koefisien restitusinya itu bisa dirumuskan sebagai akar H aksen per H atau min V aksen per V. Dari mana, Pak? Jadi gini, nanti di bawah nanti ada penurunannya lebih detail. Nah, tapi gini, logikanya kalau dia mantul balik, kalau dia sempurna kan kecepatannya sama dong. Kalau dia sempurna balik. Tapi kalau nggak sempurna pasti lebih kecil kan. Nah itu kenapa jadi V aksen per V. Kenapa pakai min, Pak? Karena kecepatan itu kan arah. Namanya arah. Kalau misal jatuh ke bawah negatif, ke atas positif kan. Nah, makanya harus dikasih tanda minus biar tetap positif. Kemudian kenapa ada akar H aksen per H? Nah, masih ingat kekalan energi mekanik, potensial dan kinetik? Kinetik kan setengah mv kuadrat kan ya, ada faktor kuadratnya kan ya. Kalau nggak pakai kuadrat, di mana dia sama dengan energi potensial kalau sempurna kan ya, kalau nggak ada gaya non konservatif. Nah, saat itu ketika kalau kuadratnya dihilangin, jadi akar kan. Nah, makanya kenapa ada akar-akaran ini. Nah, intinya koefisien restitusi itu kecepatan akhir dibagi dengan kecepatan awal. Pakai minus biar nggak negatif. Selanjutnya misal nih, ada tumbukan dua benda. Kan tadi kita dapatkan bahwa gaya Newton tadi bisa pakai perubahan momentum terhadap waktu kan. Bisa kita tulis seperti ini, F12, F21. Jadi kalau kedua benda bertemu kan sebenarnya mereka saling memberi gaya. Yaitu aksi reaksi ya. Hukum 3 Newton. Nah, kalau kita bicara sistem tertutup, artinya dua partikel yang kita anggap satu sistem, maka kalau dijumlah itu sebenarnya 0. Artinya tidak ya sigma F-nya 0 lah kalau kita bicara sistem total. Sehingga kalau kita jabarkan lagi, berarti kan artinya tidak ada perubahan momentum kan? Nah, itulah maksudnya. Jadi momentum itu konstan gitu. Selama tidak ada gaya eksternal yang bekerja ke dalam sistem. Dan karena dia vektor, harus diingat ya, harus dijabarkan lah. Nah ini, momentum partikel dalam suatu sistem tertutup selalu tetap. Jadi kalau misal ada udara ini kan sebenarnya ada tumbukan juga antara partikelnya. Kalau ditutup, maka di dalam sistem ini meskipun mereka ganti-ganti kecepatannya tumbukan-tumbukan satu sama lain udara, tapi ketika sistem tertutup, ya totalnya tetap 0, tetap sama gitu, momentum awal sama akhirnya. Oke, selanjutnya untuk tumbukan tak lenting. Ini ya, berlaku kekalan momentum. Itu ketika, dan catatannya kalau tidak lenting sama sekali itu kecepatan akhirnya sama. Maksudnya kedua benda itu kecepatannya sama. Ini ya, jadi VF kita sebut. Sehingga nyari kecepatan akhir kalau tidak lenting sama sekali itu gampang sekali ya. Tinggal pakai rumus ini ya.
Kalau lenting sempurna, mantul. Nah, ini kalau momentum pasti dipakai ya. Jadi apapun kondisinya kalau momentum pakai. Nah, cuman tambahannya kalau dia itu selain kekalan momentum juga berlaku kekalan energi mekanik. Terus kita coret setengahnya ya. Kita coba jabarin sedikit lah, utak-atik persamaan. Oke, kita pindah ruas antara apa? Kita kumpulin nih M1 dengan M1, M2 dengan M2. Makanya jadinya M1 kali V1I kuadrat min V1F kuadrat sama dengan M2 V2F kuadrat dikurang V2I kuadrat. Dari itu ya, jabaran apa? Kita pindah ruaskan yang masanya sama. Terus, nah masih ingat nggak ini? Kalau namanya apa? Ada A kuadrat min B kuadrat dijabarkan jadi A min B A plus B kan? Nah itu baris keempat itu jabaran dari baris 3 yang kuadrat. Oke, selanjutnya kita lihat yang persamaan 1, yang persamaan kekalan momentum nih. Saya kasih tanda aja nih biar nggak bingung. Ini. Kalau pindah ruas kita kumpulkan M1-nya, kan jadinya kayak gini kan, M1 apa namanya? Jadinya M1 V1 min V1F sama dengan M2 kali M2 F2F min F2I. Kan gitu kan. Nah, selanjutnya dua persamaan ini kita bagi nih. Ini kan apa namanya? Ini kekalan momentum. Ini energi. Energi mekanik. Nah, dua persamaan ini disubstitusi, atau lebih tepatnya kita bagi ya. Jadi persamaan atas kita bagi dengan persamaan bawah, kan coret-coret kan. Maka yang tersisa tinggal ini. V1I tambah V1F sama dengan V2F tambah V2I. Atau kalau kita pindah ruas, jadinya V1I min V2I adalah min dari V1F min V2F. Kita pindah ruas lagi, kita bagi, kita peroleh nilai 1 adalah min V1F min V2F per V1I min V2I. Nah, inilah yang disebut sebagai koefisien restitusinya. Kalau dia lenting sempurna atau berlaku kekalan energi mekanik, berarti elastisitasnya 1. Kalau nggak sempurna gimana? Ya pakai rumusnya tadi. Dia nggak akan bisa 0,5, 0,3. Nah, ini penurunan rumusnya koefisien restitusi. Oke, selanjutnya contoh. Misal nih, ada gerbong kereta 10 ton ya. Ya, kayak gini ceritanya. Nggak bisa dibaca sendiri ya. Ya, terus yang ditanya, berapa kecepatan akhirnya dan berapa besar energi kinetik yang berubah menjadi panas atau bentuk lainnya. Ilustrasinya gini ya, ada kereta, nabrak kereta lain terus barengan. Ya, pertama kita hitung dulu momentum awal. Nah, momentumnya kan berarti M1V, M2V. Awal yang ada momentumnya kan gerbong 1 ya. Seperti ini. Setelah menyatu, nah berarti kecepatan akhirnya sama dong. Makanya bisa ditulis P aksen adalah M1 tambah M2 kali V aksen. Di mana momentum kan kekal ya, makanya P aksen sama dengan P. Ya aslinya kalau dibuat satu baris boleh juga. Ini dibuat terpisah biar jelas lah. Oh ini momentum awal, oh ini momentum akhir. Di mana momentum akhir sama dengan momentum awal. Kita ketik matematis, ketemulah V-nya adalah 12 meter per sekon. Gimana energi kinetiknya? Ya kita hitung aja masing-masing. Kinetik awal segini, yaitu hanya ada V1 saja. Sementara setelah tumbukan, itu keduanya punya. Nah, ada selisih kan? Nah, selisih itulah berarti yang berubah menjadi bentuk lain. Oke, ini ilustrasi berbagai tumbukan yang lain. Ya, jadi kalau ada massa yang atas ini nabrak, ya seperti ini. Oke. Yang ini lenting sempurna tadi ya, yang tadi lenting sempurna. Kalau ini tidak lenting sama sekali, karena dia tumbukan bareng seret. Ini tidak lenting sama sekali. Kalau yang tadi lenting sempurna ya.
Nah, kalau ini yang atas yang atas lenting sempurna, yang bawah tidak lenting sama sekali. Ya, inilah contoh ilustrasi dari berbagai jenis tumbukan. Oke, kasus yang lain ini kayak bandul balistik. Jadi kayak ada bandul ditembak peluru, nah, biasanya kayak gitu soal favoritnya. Terus pelurunya bersarang di bandul. Ditanya berapa simpangannya, biasanya kayak gitu pertanyaan yang sering keluar. Nah, meskipun bisa dikombinasi sama yang lain sih. Ini ya, fisika ini nyambung dari momentum, energi, kecepatan, kinematika vektor nyambung semua. Oke, ya caranya pakai dua. Pertama kekekalan momentum, selanjutnya kekekalan energi mekanik. Jadi misal diketahui kecepatan awal pelurunya sekian, V. Nah, kita hitung dulu nih berapa V aksen, V setelah bertumbukan. Ya ini, pakai ini ya. Jadi V aksen nanti adalah MV dibagi M plus N. Kalau sudah, kita pakai kekekalan energi mekanik. Nah, dari sini kita bisa mencari hanya. Atau kadang bisa dibalik, kadang diketahui tinggi akhirnya, ditanya kecepatan awalnya. Ya manapun tinggal urutannya aja ya, tapi prinsipnya tetap pakai dua ini, kekekalan momentum dan kekekalan energi. Contoh lain, tumbukan dua dimensi. Nah, ini menarik. Jadi ada misal main bola biliar nih, numbuk, das. Nah, kan jadi nyebar gini kan ya, kayak main bola biliar lah. Meskipun saya nggak pernah main, saya pribadi nggak pernah main, tapi pernah ya nonton di TV-TV lah. Nah, gimana menyelesaikannya? Ya, pertama, kayak biasa ya, kita uraikan dulu semua dalam sumbu X dan Y. Kalau tiga sumbu berarti X, Y, Z. Pakai sin dan cos. Masing-masing diuraikan. Kemudian baru kita pakai kekekalan momentum satu persatu. Kalau sumbu X, berarti ini ya. Nah, bagaimana dengan arah sumbu X? Momentum awalnya adalah M1 kali V1 kan? Ini kan sumbu X nih. Maka akhirnya juga harus sama. Dimana nanti yang V1X terakhir pakai cos. Kenapa cos? Karena kan miring nih yang momentum akhirnya. Sementara pada sumbu Y kan mula-mula nggak ada momentum pada sumbu Y kan? Kan cuma sumbu X tok. Maka bisa tulis 0. Oke, kalau lenting sempurna berlaku kekekalan energi mekanik. Kalau tidak, berarti nggak berlaku. Cukup pakai kekekalan momentum. Oke, kita jabarkan. Nah, kita masukkan nilainya. Gini. M-nya bisa dicoret karena kebetulan sama ya. Nah, untuk pada sumbu Y, kita jabarkan sin 45 sama min sin 45, coret-coret V1. Jadi kita dapatkan, ternyata ke V1 aksen, kecepatan 1 akhir, sama dengan kecepatan 2 akhir. Kebetulan, karena sudutnya sama. Kalau nggak sama, ya nanti berarti harus dihitung. Nanti ada perbandingan V1 dan V2. Intinya gini, kalau ada dua variabel yang tidak diketahui, kita cukup butuh dua persamaan untuk menyelesaikan. Itu persamaan sumbu X, persamaan sumbu Y. Pakai substitusi eliminasi. Nah, ini yang saya lakukan di pretest ya. Di pretest saya ngecek gitu. Bisa nggak menyelesaikan persamaan dengan dua variabel, satu variabel, tiga variabel. Sama ada sin konstan sama integral ya. Nah, ini memang akan kepakai terus. Oke, selanjutnya tinggal substitusi aja ya. Substitusi ke persamaan X. Maka kita peroleh jawaban akhirnya adalah ini. Oke, cukup. Ini daftar pustakanya. Baik, saya pikir itu dulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.